1. Makna lahir ayat ringkas. QSA Taubah ayat 37 menjelaskan praktik nas, menggeser-geser bulan haram yang dilakukan orang Arab dahulu. Mereka mengubah waktu yang Allah tetapkan, menghalalkan yang seharusnya haram, dan sebaliknya. Tujuannya menyesuaikan agama dengan kepentingan mereka. Ini disebut sebagai penambahan dalam kekafiran karena memanipulasi kebenaran. 2. Pendekatan tasawuf ala Al-Ghazali. Dalam perspektif Tazkiyatun Nafs, ayat ini tidak hanya bicara kalender, tapi mengungkap penyakit halus. Kecenderungan jiwa untuk menggeser kebenaran agar sesuai dengan hawa nafsu. Sri. Tafsir batin tadabur kalbu. A. Nas. Mengundur atau menukar waktu. Menunda ketaatan. Secara batin, nanti saja taubat. Nanti, kalau sudah siap. Sekarang belum waktunya berubah. Ini bukan sekadar malas, tapi manipulasi halus terhadap panggilan Allah. B. Menghalalkan dan mengharamkan sesuai keinginan. Dalam jiwa, yang jelas salah, dibenarkan. Yang jelas benar, ditunda. Contoh, riba dianggap biasa. Lalai ibadah dianggap wajar. Dosa kecil dianggap sepele. Ini yang disebut Al-Ghazali sebagai tipu daya nafs talb. SNFs. C. Disesatkan dan merasa benar. Ini inti bahaya. Bukan hanya salah, tapi merasa sudah benar ketika hati sudah tidak peka, tidak lagi merasa bersalah. Itulah tanda hijab tertutup dari Allah. 4. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini membuka rahasia penting. Penghalang terbesar marifatullah bukan kebodohan, tapi penundaan dan pembenaran diri. Karena marifat butuh kejujuran total. Nafsu ingin kenyamanan tanpa perubahan. 5. Hukum batin. Menurut Al-Ghazali, 1. Setiap penundaan, penguatan nafsu. Semakin ditunda, semakin berat berubah. 2. Setiap pembenaran diri, penggelapan hati. Dosa tidak terasa dosa lagi. Sri. Waktu adalah amanah ruhani. Menyia-nyiakan waktu, menjauh dari Allah. 6. Bentuk nas modern dalam kehidupan. Coba lihat ke dalam diri. Menunda syalat tepat waktu. Menunda memperbaiki diri. Menunda meminta maaf. Menunda meninggalkan kebiasaan buruk. Semua itu bentuk menggeser waktu kebenaran dalam jiwa. 7. Tadabur kalbu renungan tajam. Apa kebaikan yang aku tahu, tapi terus aku tunda? Dosa apa yang sudah aku anggap biasa saja? Apakah aku jujur pada Allah, atau sedang mengatur agama sesuai diriku? 8. Latihan tazkiyatun nafs praktis. 1. Lawan penundaan kecil. Jika ingin ibadah, langsung lakukan. Jangan beri ruang nanti. 2. Taubat cepat. Jangan tunggu sempurna. Taubat sekarang, walau masih lemah. Sri. Dizikir kejujuran. Ucapkan dalam hati, ya Allah, jangan biarkan aku menipu diriku sendiri. 4. Disiplin waktu ibadah. Jadikan waktu salat sebagai jangkar. Melatih tunduk pada ketetapan Allah. 9. Inti paling dalam. Ayat ini membongkar ilusi yang sering tidak disadari. Manusia tidak selalu menolak kebenaran, tapi sering menundanya. 1. Makna lahir ayat ringkas. QSA Taubah ayat 38. Menegur orang-orang beriman yang ketika diajak berjihad di jalan Allah justru merasa berat, melekat ke bumi, condong pada kenyamanan dunia, lebih rida dengan kehidupan dunia daripada akhirat. Allah mengingatkan, kenikmatan dunia itu sangat kecil dibanding akhirat. 2. Pendekatan tasawuf ala Al-Ghazali. Dalam kacamata Tazkiyatun Nafs, ayat ini bukan hanya tentang jihad fisik, tapi jihad batin, bangkit dari kemalasan ruhani dan keterikatan pada kenyamanan dunia. Sri. Tafsir batin tadabur kalbu. A. Mengapa kamu merasa berat? Penyakit food? Lemah semangat ruhani. Menurut Imam Al-Ghazali, hati punya kondisi naik turun saat futur. Ibadah terasa berat, dizikir terasa hambar, kebaikan terasa ditunda. Ini tanda hati mulai tertutup oleh dunia. B. Itsakaltum ilalarde, melekat ke bumi. Ini sangat dalam. Bumi, simbol kenyamanan. Zona
aman. Kesenangan dunia melekat ke bumi, artinya hati tidak mau naik menuju Allah. Contoh nyata, lebih pilih rebahan daripada salat tepat waktu, lebih nyaman hiburan daripada dizikir, takut berkorban demi kebenaran. C. Rida dengan dunia daripada akhirat. Menurut Al-Ghazali, ini bukan berarti tidak boleh menikmati dunia, tapi ketika dunia jadi tujuan utama, akhirat jadi sekadar konsep, maka hati kehilangan arah. 4. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan marifatullah butuh gerakan naik himmah, bukan stagnasi dalam kenyamanan. Karena mengenal Allah, perjalanan bukan kondisi diam. 5. Hukum batin menurut Al-Ghazali. 1. Kenyamanan berlebihan, hijab penghalang. Semakin cinta nyaman, semakin jauh dari Allah. 2. Nafsu selalu menarik ke bawah, ke malas, ke santai, ke penundaan. Sri, ruh selalu mengajak naik ke perjuangan, ke pengorbanan, ke kedekatan dengan Allah. Hidup adalah tarik-menarik antara bumi dan langit dalam diri. 6. Bentuk melekat ke bumi di zaman sekarang. Menunda salat karena sibuk HP, lebih semangat dunia kuliah, uang daripada ibadah. Takut keluar dari zona nyaman, enggan berjuang memperbaiki diri. Ini semua bentuk halus dari itsakaltum ilalar. 7. Tadabur kalbu renungan jujur. Apa yang membuatku berat mendekat kepada Allah? Di mana aku terlalu nyaman sampai tidak mau berubah? Apakah aku lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan Allah? 8. Latihan tazkiyatun nafs praktis. 1. Lawan rasa berat kecil. Saat malas ibadah, lakukan walau sedikit. Jangan tunggu semangat. 2. Keluar dari zona nyaman. Pilih satu amal yang agak berat. Bangun lebih awal. Sedekah saat ingin menahan diri dari hiburan berlebihan. Sri, bangun himmah energi ruhani. Latih dalam hati. Aku ingin dekat dengan Allah, walau harus melawan diriku sendiri. 4. Dizikir pengangkat hati. Ya Allah, angkat hatiku dari dunia menujumu. 1. Makna lahir ayat ringkas. QS At-Taubah ayat 39 berisi peringatan tegas. Jika tidak mau berangkat berjihad di jalan Allah, Allah akan mengazab dengan azab yang pedih. Allah akan mengganti dengan kaum lain, dan manusia tidak mampu memberi mudarat kepada Allah sedikit pun. Intinya, agama Allah tidak bergantung pada kita. 2. Pendekatan tasawuf ala Al-Ghazali dalam perspektif tazkiyatun nafs. Ayat ini berbicara tentang hukum batin yang sangat dalam. Jika seseorang tidak mau bergerak menuju Allah, maka ia tidak hanya tertinggal tetapi akan diganti dalam perjalanan spiritualnya. Sri, tafsir batin, tadabur kalbu. A. Jika kalian tidak berangkat, stagnasi ruhani. Ini bukan hanya soal jihad fisik, tapi tidak mau berubah, menunda kebaikan, tetap nyaman dalam kelalaian. Menurut Al-Ghazali, diam dalam kebaikan, kemunduran. B. Allah akan mengazab kalian. Secara batin, azab ini sudah terasa di dunia. Bentuknya, hati gelisah tanpa sebab. Ibadah terasa kosong, kehilangan makna hidup, mudah cemas, takut, dan hampa. Ini yang disebut azab ruhani sebelum azab akhirat. C. Diganti dengan kaum lain. Ini sangat dalam secara spiritual. Allah tidak butuh kita. Jika kita menolak kebaikan, Allah beri kesempatan itu pada orang lain. Dalam batin, kesempatan amal itu bisa dicabut. Contoh, dulu mudah sholat, sekarang berat. Dulu suka dizikir, sekarang lalai. Dulu hati hidup, sekarang kering. Itu tanda peran spiritual kita sedang diganti. D. Kalian tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Makna batinnya, meninggalkan Allah tidak merugikan Allah, tapi merusak diri sendiri. 4. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ayat ini membuka realitas keras. Ma'rifatullah adalah kesempatan yang harus dijemput, bukan sesuatu yang akan menunggu kita selamanya. Karena hidayah itu datang dan pergi. Jika tidak dijaga,
bisa hilang. 5. Hukum batin menurut Al-Ghazali. 1. Kesempatan ruhani itu hidup. Ada saat hati mudah menerima. Jika diabaikan, pintu bisa tertutup. 2. Penolakan halus. Kehilangan besar. Bukan hanya dosa besar, tapi juga menunda, malas, tidak serius. 3. Allah mengganti peran, bukan menunggu. Kebaikan akan tetap berjalan. Pertanyaannya, apakah kita ikut atau ditinggalkan? 6. Tadabbur kalbu renungan. Dalam kesempatan apa yang sedang Allah beri padaku sekarang? Apakah aku sedang mendekat atau justru menjauh pelan-pelan? Apa tanda-tanda hatiku mulai diganti? 7. Latihan tazkiyatun nafs praktis. 1. Tangkap momentum kebaikan. Saat ingin berbuat baik, langsung lakukan. Jangan tunda. 2. Hidupkan hati kembali. Dizikir walau sedikit, tapi konsisten. Baca Quran walau 1 ayat, tapi hadir. 3. Jaga amanah kecil. Jangan remehkan. Salat, tepat waktu. Kejujuran kecil. Niat baik. 4. Dizikir kesadaran. Ya Allah, jangan gantikan aku dari jalanmu. 1. Makna lahir ayat ringkas. QSA Taubah ayat 40 mengisahkan momen ketika Nabi Muhammad dan sahabatnya bersembunyi di gua saat hijrah. Dalam kondisi genting, beliau berkata, "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Lalu Allah menurunkan ketenangan sakinah dan menolong dengan cara yang tidak terlihat. Pendekatan tasawuf ala Al-Ghazali. Dalam perspektif tazkiyatun nafs, ayat ini adalah salah satu puncak pelajaran tentang ma'rifatullah sebagai rasa kehadiran Allah, ma'iyah yang nyata dalam hati, bahkan saat kondisi paling sempit. 3. Tafsir batin tadabbur kalbu. Jika kalian tidak menolongnya, Allah telah menolongnya. Makna batin, pertolongan Allah tidak bergantung pada manusia. Bahkan saat sendirian, Allah cukup. Ini menghancurkan ilusi aku kuat karena orang lain dan menggantinya dengan aku kuat karena Allah bersamaku. B. Ketika di dalam gua, dalam tasawuf, gua adalah simbol kesempitan hidup, keterasingan, kondisi tanpa sandaran dunia. Setiap manusia pasti punya gua. Masalah hidup, tekanan batin, kesendirian. C. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Ini inti ma'rifatullah. Bukan sekadar tahu Allah ada, tapi merasakan kebersamaannya. Menurut Al-Ghazali, ma'rifat sejati adalah ketika hati lebih tenang dengan Allah daripada dengan sebab-sebab dunia. D. Allah menurunkan sakinah ketenangan. Sakinah bukan dari solusi cepat hilangnya masalah, tapi ketenangan yang turun langsung ke hati. Ciri sakinah, tetap tenang dalam tekanan, tidak panik dalam ketidakpastian, yakin walau tidak melihat jalan. Tentara yang tidak terlihat. Makna batin, pertolongan Allah sering tidak kasat mata. Ketenangan hati, ilham yang tepat, jalan keluar tak terduga. Ini disebut pertolongan gaib dalam kehidupan nyata. 4. Hakikat ma'rifatullah dalam ayat ini. Ayat ini menunjukkan puncak. Ma'rifatullah adalah ketika hati tidak lagi bergantung pada keadaan, tapi pada kehadiran Allah. Bukan masalah hilang, baru tenang. Tapi Allah hadir, hati sudah tenang. 5. Hukum batin menurut Al-Ghazali. 1. Ketergantungan pada sebab. Kegelisahan, jika bergantung pada manusia, mudah goyah. 2. Ketergantungan pada Allah, ketenangan, walau sebab minim, hati tetap kuat. 3. Kesempitan adalah pintu ma'rifat. Saat semua hilang, Allah menjadi nyata. 6. Tadabbur kalbu renungan dalam apa gua dalam hidupku saat ini. Saat tertekan, aku lebih percaya pada solusi atau pada Allah. Apakah aku pernah merasakan Allah bersamaku atau hanya tahu secara teori? 7. Latihan tazkiyatun nafs praktis. 1. Murakabah saat sulit. Saat menghadapi masalah, hadirkan dalam hati, Allah bersamaku sekarang. 2.
Latihan, tidak panik. Tahan reaksi berlebihan. Diam sejenak, rasakan kehadiran Allah. Sri. Di zikir sakinah, ucapkan perlahan, Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah cukup bagiku.